Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk malam ini kita lanjut lagi ngobrol santai ya. Mungkin dari kita tuh ada pertanyaan bro ya. Iya Ada nih, pertanyaan buat Pak masalah Ustadz ini. eh, pertanyaan tentang masalah apa hijrah gitu Pak Ustadz. Kayak orang susah kemarin. Eh, eh, Ya kan kemarin kan udah nih saya berbuat baik Pak Ustadz ya. Hmm. Terus udah ngelakuin sholat, tapi kadang gimana ya cara istiqomahnya ya untuk kita tetap melakukan kebaikan itu. jadi kadang hati kita tuh masih risau, masih gelisah, masih ya galau lah ya sebutnya gitu. Itu tuh gimana sih Pak Ustadz cara cara kita menjalaninya gitu? Oke, kalau seperti itu kan ada dua harapan berarti. Satu, kita itu hijrah berarti masih tataran perbuatan fisik. Ya. Sedangkan tenang, aman, damai itu adalah suasana hati. Betul ya, kita hijrah tidak cukup cuma fisik. Sholat itu kan fisik sementara. Sedekah itu kan fisik. Zikir juga fisik dan lainnya. Otomatis kita akan merasakan suasana fisik. Nah, sedangkan ini adalah yang diharapkan adalah suasana hati Betul. dan pikiran tenang, hati damai. Iya. Otomatis kalau seperti itu yang harus dihijrahkan itu hatinya juga yang harus hijrah. Bagaimana tuh menghijrahkan? Kalau hati? hijrah fisik kan dari kampung A ke kampung B, Betul. dari kota A ke kota B. Nah, Hmm. sekarang suasana hati berarti asal dari galau ke tenang, dari galau ke damai, gitu. Dari susah ke sejahtera. Nah, itu adalah perbuatan fisik. Otomatis itu hijrah pun harus hati yang hijrah. Berarti Pikiran yang hijrah. harus ada sinkronisasi ya Pak Ustadz? Asinkronisasi antara perbuatan badan dengan perbuatan hati. Itu baru kita akan mendapatkan suasana hati. Caranya bagaimana tuh Pak Ustadz? Emang hijrah itu tidak mudah, berbuat baik itu tidak mudah. Kadang-kadang kita dapat ceramah baru, tausiah baru, nasihat baru, kita semangat kan? Kita harus tahajud biar terangkat derajatnya. Kita harus tahajud biar hidupnya mulia. Kita harus tahajud biar tenang hidup. Kita tahajud malamnya tiap malam, tapi subuhnya kesiangan umpamanya. Kita semangat zikir, tapi perbuatan ikhtiar kasabnya ketinggalan. Nah, otomatis kalau untuk istiqomah itu memang tidak mudah. Sekarang itu yang bagus, cari perbuatan baik, walaupun sedikit, tapi lakukan terus. Walaupun cuma sedikit, karena perintahnya kan begini. Lakukanlah kebaikan sesuai dengan kemampuan, semampunya, dan jauhilah, tinggalkanlah keburukan sekuat-kuatnya. Nah, berarti kalau seperti itu, carilah perbuatan baik yang sangat mungkin bisa kita lakukan terus-menerus. Gitu. Nggak begini, kita zikir semalam 10.000, tapi setahun baru zikir lagi. Kan nggak bagus. Lebih baik kita setiap habis sholat 3 kali. Tapi terus continue. Daripada kita habis sholat 1.000 umpamanya. 2 kali sholat enggak lagi. Jadi walaupun sedikit terus menerus. Dan kalau istiqomah itu ada gambaran begini. Kita harus sampai berani untuk merangkak walaupun berdarah-darah. Itu kan bukan mudah itu. Prosesnya panjang. Iya, jadi sebenarnya itu gini Pak Ustadz. Kalau misalnya untuk kita yang ibaratnya baru hijrah gitu ya, baru belajar, baru ibaratnya baru mengenal agama, baru intinya tuh yang benar tuh kayak gimana gitu. Jadi seolah-olah di dalam diri kita tuh masih ada risau, masih ada galau. Terus misalnya kita udah ngejalanin sholat 5 waktu, ngejalanin kebaikan tapi kadang di situ tuh kita nggak bisa ya intinya risau gitu. Itu tuh apa sih yang ngebuat kita gelisah, kita galau itu tuh sebenarnya gitu? Satu, kita itu tidak ada ketersambungan antara pemahaman ilmu dengan perbuatan. Kadang-kadang kita berbuat tanpa ilmu.
Contoh sholat duha biar dapat rezeki yang banyak. Iya. Kita sudah sholat duha miskin iya. Gitu. Terus kita sholat isyoro supaya dapat petunjuk. Galau iya, gitu kan? Kita sholat hajat biar terkabulkan doa. Ternyata kita banyak mentoknya. Nah, jadi itu harus ada sinkronisasi antara pemahaman dengan perbuatan. Nah, kalau kita bisa memahami, insya Allah itu tidak akan galau. Karena ibadah itu adalah kewajiban kita. Adapun rezeki itu adalah kewajiban Tuhan, kewajiban Gusti Allah. Jadi tugas kita mah ibadah. Adapun rezeki Allah yang atur. Tugas kita itu ikhtiar. Yang menentukan tetap Gusti Allah. Jadi caranya mah gini, lakukanlah kebaikan walaupun sedikit tapi terus saja lakukan. Mau dapat hasil nggak dapat hasil lakukan. Sedangkan istiqomah itu ukurannya kalau waktu 20 tahunan. Kalau 20 tahun kita bisa istiqomah insya Allah kesananya ringan. Gitu. Jadi yang baru sebulan 2 bulan. Baru sebulan 2 bulan belum. Memang itu proses ya Pak Ustadz. Oh itu proses. 20 tahun. Oh 20 tahun minimal. Jadi lakukan sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit tapi continue terus. Perbuatan Tidak. baik selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Oh. Baru sebut istiqomah. Kalau baru 1 kali 2 kali dapat 1000 enggak itu. Jadi walaupun cuma satu langkah terus melangkah sampailah ke Jakarta. Tapi bagi ada juga orang yang semangat hijrahnya dia lari nggak mungkin nyampe Jakarta karena kecapean. Alon-alon asal kelakon, biar lambat asal selamat, begitu. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi kayak gitu bro. Gimana, Jadi bro? kayak misalnya kalau misalnya kita masih galau, kita masih risau, ya kita lakuin aja berbuat baik kali ya. Jadi Iya. nanti juga sambil berjalan dan apa tadi kembali lagi kayak apa harus sinkronisasi sama Pemahaman. pemahaman sama keilmuan. ilmu ya, Nah. Pak Ustadz ya. Kan ibadah itu jadi beban buat kita. Makanya jangan berat-berat. Cari yang ringan tapi terus berjalan. Tahajud berat nggak? Berat. Berat. Makanya kalau memang tahajud belum bisa, witir aja pada Isya. Oh. Yang belum ngantuk kan? Iya, Kita iya. witir. Berjalan, walaupun sedikit, terus di bawah kan aman. Ada nggak dokter yang ngasih obat untuk 1 bulan diminum 1 kali? Kan nggak ada. Ada betul. Itu kan, tapi harus habis kan? Karena kita pengen cepat sehat, diminum semuanya bukan sehat, malah sekarat itu. Paham. Berarti balik lagi ya bro ya, jadi lalaunan. Lalaunan. Detik-detik teh nih, kalem we. Alon-alon asal kelakon. Iya betul. Biar lambat asal selamat. Kita terlalu berat beban bahaya, capek kita, malah mopok di jalan. Oke bro. Sekarang kita ngopi bro, Sip. dikit-dikit bro. Ya. Oke siap. Paling tema sekarang tuh temanya hijrah ya Pak Ustadz ya. Mungkin ya kita sambil ngobrol santai, mungkin segitu dulu paling ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau misalnya ada tema yang lain, mungkin kita akan tanyakan lagi nih ke Pak Ustadz yang emang sudah tahu ilmunya gitu kan. Paling nanti dilanjut lagi ya bro ya. Oke bro. Oke siap. Terima kasih Pak Ustadz ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.